Shalom, selamat sukacita Paskah ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita dan kita akan memulai ibadah Paskah PWGT Jemaat Surabaya saat ini. Kita akan berada dalam tuntunan tema berjuang dan bangkit bersama Kristus. Walau terkubur cita dan rasa, di lubuk hati di bawah sana diliputi berbagai tantangan hidup yang mencekam, anugerah Tuhan jugalah yang memulihkan. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kuasa maut dikalahkan oleh kebangkitannya. Kristus telah bangkit. Mari kita menyambut hari kebangkitannya dengan penuh sukacita sambil memuliakan Dia. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka
Marilah dalam persekutuan kita saat ini, kita mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang rahmani, betapa sering kami tidak melakukan kehendak-Mu. Kami kurang bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami lebih banyak larut dengan kehidupan dunia ini. Karena itu, kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah dan baharui kami ya Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak sanggup. Kami percaya hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan. Dengarkanlah berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih dan kita angkat pujian kepada Tuhan karena pada saat ini kita bersama-sama boleh merayakan perayaan Paskah di tahun 2021. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang berita Paskah. Saya memilih Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Atas keselamatan yang sempurna yang Tuhan anugerahkan di dalam karya agung Yesus Kristus.
Kami telah menikmati kebersamaan dalam perayaan-perayaan Paskah pada tahun ini. Dan saat ini bersama-sama dengan PWGT Jemaat Surabaya kami akan menikmati perayaan Paskah melalui ibadah virtual. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bersama-sama kami semuanya, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan kami akan renungkan pada saat ini, menjadi kekayaan kehidupan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dalam anugerah Tuhan, dalam bimbingan dan pertolongan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 24 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan berbunyi, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saya rekaman karena saya di Toraja hari ini dan saya rekaman di Jemaat Rantepao. Tentu bersukacita boleh berjumpa dengan ibu-ibu pada saat ini dalam perayaan Paskah PWGT Jemaat Surabaya. Kita hampir setiap tahun merayakan perayaan Paskah. Saudara-saudara, perayaan Paskah adalah cerita iman. Tetapi juga bagi saya, Paskah itu adalah sebuah catatan sejarah. Karena kalau kita hanya bicara cerita iman, mungkin orang mengatakan bahwa itu bisa cerita yang dibuat-buat saja, lalu orang mengimaninya. Tapi Paskah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, cerita iman sekaligus sebuah cerita sejarah. Saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Saya ingin mengajak ibu-ibu untuk melihat awal dari kitab Lukas. Di awal kitab Lukas dikatakan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Lukas menuliskan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dia menuliskan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saya membacanya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini semua cerita tentang Yesus. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata
dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi itu adalah pembukaan dari kitab Lukas yang kita baca tadi. Lukas menjelaskan kepada Theophilus tentang peristiwa-peristiwa yang ada, yang telah Theophilus dan juga Lukas, mungkin mereka senantiasa berdiskusi tentang itu. Lalu Lukas kemudian mengambil keputusan untuk menyelidiki semua peristiwa yang telah mereka dengarkan, baik dari saksi mata maupun pelayan-pelayan firman pada saat itu. Dan akhirnya saudara-saudara, Lukas mengatakan kepada Theophilus bahwa semua yang didengarkan, semua yang diajarkan kepadanya adalah cerita yang benar adanya. Jadi setelah mengadakan penyelidikan, penelitian tentang berita tentang Yesus, tentu dari kelahirannya, karyanya, sampai pada akhir dari cerita Yesus itu sendiri. Nah, karena itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi ketika kita bicara tentang kebangkitan Kristus, kalau sekarang atau abad pertengahan, sekarang orang menyelidikinya, saya kira Lukas, seorang intelektual zaman itu, sudah kemudian menuliskannya, waktunya belum terlalu lama lalu kemudian Lukas menulis itu. Kalau hari ini 2000 tahun lalu saya kira sudah lama lah, dan karena itu saya kira tidak akuratlah penelitiannya kalau zaman hari ini diteliti. Tapi Lukas kemudian saudara-saudaraku yang sama Tuhan menelitinya ketika kemudian mendengarkan dari saksi mata dan pelayan firman saat itu dan mengambil keputusan untuk menyusun dan mengatakan kepada Theophilus bahwa semua yang ada adalah sebuah cerita yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua tentang cerita Paskah, dan dalam perayaan Paskah ibu-ibu saat ini, tentu kita bersyukur bahwa Alkitab menuliskan, Injil menuliskan bahwa orang yang pertama yang kemudian mendengarkan berita atau melihat berita tentang kebangkitan itu adalah para perempuan-perempuan. Di bagian kitab Lukas tidak disebutkan namanya, tapi di bagian Injil lain disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, pertanyaan penting saudara-saudaraku yang salam Tuhan, kenapa harus perempuan? Ya tentu dalam konteks zaman itu, tentu berita dari perempuan bisa diragukan dalam masyarakat Yahudi saat itu. Tapi pertanyaannya saudara-saudaraku, kenapa perempuan yang kemudian pertama yang kemudian menyaksikan tentang kebangkitan Kristus? Saya ingin menyebut dua hal. Pertama, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa perempuan-perempuan itu pagi-pagi pada Paskah berangkat ke kuburan untuk kemudian membawa bunga-bunga, minyak-minyak untuk kemudian memberi wewangian kepada mayat Yesus. Itu artinya saudara-saudaraku sama Tuhan, perempuan-perempuan yang senantiasa bersama dengan Yesus sangat mencintai Yesus, sangat mengasihi Yesus. Sehingga ketika Yesus mati,
dan dikuburkan, mereka kemudian masih sangat merindukan untuk senantiasa memberikan perhatian kepada Yesus. Dan ini adalah gambaran tentang cinta, tentang kasih yang dimiliki oleh ibu-ibu kepada Yesus. Saya pernah melihat sebuah tulisan, ya minta maaf ibu-ibu, tulisannya begini, kalau suami ditinggalkan mati istrinya, maka suami langsung mencari istri yang baru. Tapi kalau kemudian istri yang ditinggalkan suaminya, maka istri itu akan mencari pekerjaan untuk membiayai anak-anaknya. Jadi ya mudah-mudahan semua ibu-ibu begitu. Tapi artinya apa? Cintanya ibu-ibu itu jauh luar biasa. Nah, itu yang harus pertama dipelajari, bahwa luar biasa cintanya perempuan-perempuan kepada Yesus pada saat itu. Dan saya kira itu menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai perempuan-perempuan, sebagai ibu-ibu, sebagai PWGT, untuk kemudian bangga karena kita juga menjadi bagian yang senantiasa mencintai Yesus. Dan kalau ibu-ibu yang mencintai Yesus luar biasa, saya yakin dan percaya bahwa cinta itu bisa kemudian senantiasa ditawarkan, disampaikan kepada orang lain, dan termasuk kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Tidak boleh terpotong cerita tentang Yesus dari kita kepada keturunan-keturunan kita. Yang kedua, ibu-ibu yang kesentuhan, kenapa harus perempuan? Nah, saudara-saudara, ya laki-laki katanya itu selalu pakai logika. Dan karena itu kita lihat Thomas, Petrus, dan sebagainya. Kalau mereka yang kemudian pertama-tama diberikan berita itu, mungkin mereka kemudian masih berpikir-pikir ini ke hantu, karena ketika melihat Yesus mereka sering melihat hantu dan sebagainya. Thomas bahkan mengatakan, sebelum aku melihatnya, memegangnya, aku tidak akan pernah percaya. Karena laki-laki selalu gunakan logika. Nah, ibu-ibu yang diharapkan oleh Yesus bukan persoalan logikanya, tapi bagaimana agar berita tentang kebangkitan itu cepat tersiar. Dan Yesus menggunakan para perempuan-perempuan untuk kemudian menyampaikan berita tentang kebangkitan itu. Dan memang di pagi-pagi luar biasa, pagi-pagi buta, memang berita tentang kebangkitan kemudian sudah tersiar kepada murid-murid oleh para perempuan-perempuan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu berita tentang kebangkitan tidak boleh berhenti pada kita, pada ibu-ibu. Berita tentang kebangkitan itu adalah berita yang harus disampaikan. Di PA Gereja Toraja minggu yang lalu saya mengatakan bahwa ada banyak cerita tentang Yesus. Dan kita bisa mendengarkan cerita lain tentang akhir dari kehidupan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, hanya pingsan. Ada juga yang mengatakan Yesus langsung naik ke sorga. Cerita itu sangat indah, saudara-saudara. Dan mungkin orang akan mengatakan ini cerita yang luar biasa. Wow, luar biasa. Tapi saudara-saudara, apakah bedanya Henokh? Apakah bedanya Elia ketika Yesus lalu kemudian langsung naik ke sorga? Orang tidak ada pengaruh kepada iman saya. Henokh tidak punya pengaruh kepada iman saya. Elia tidak punya pengaruh kepada iman saya. Nah, iman kita kepada Yesus Kristus menjadi iman yang luar biasa karena ia melalui sebuah proses yang luar biasa. Ia kemudian ditangkap, ia kemudian disalibkan, dikuburkan, dan kemudian bangkit dari kematian. Cerita itu tidak boleh diubah. Karena ketika kita mencoba mengubah alur cerita dari ending dari kehidupan Yesus, maka kabur jugalah iman kita. Nah, karena itu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, dan saya kira ayat ini sudah berkali-kali kita mendengarkannya dan mengucapkannya.
Paulus mengatakan kepada orang-orang yang ada di Korintus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dulu, sudah jauh sebelumnya, saudara-saudara, Paulus sudah menyampaikan itu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia pemberitaan dan sia-sia iman. Karena Yesus bangkit, maka iman tidak sia-sia, kepercayaan tidak sia-sia, pemberitaan Paulus tidak sia-sia. Itulah sebabnya, saudara, berita tentang Yesus yang bangkit senantiasa dirindukan orang, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan tentang berita tentang kebangkitan Kristus itu. Nah, karena ini menjadi identitas iman kita tentang Kristus yang bangkit, maka tentu ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, cerita itu juga kemudian menjadi cerita yang harus senantiasa memberi spirit bagi kita, sekaligus kemudian menjadi sesuatu yang senantiasa disampaikan. Kita bersyukur bahwa perempuan-perempuan yang pertama melihat kubur yang kosong, perempuan pertama yang kemudian menjadi pemberita tentang kubur yang kosong. Dan hari ini, saya kira kita semua, kaum ibu, harus kemudian punya spirit yang sama untuk terus menyampaikan tentang kebangkitan Kristus. Paling tidak, saudara-saudara, cerita itu harus disampaikan kepada generasi-generasi kita, kepada keturunan kita, sehingga cerita itu tidak terputus. Karena ketika terputus, saudara Tuhan, maka cerita itu akan berubah kalau tidak ada lagi orang kemudian memberitakan tentang kebangkitan itu. Dan itu adalah tugas dan peran kita bersama-sama, peran ibu-ibu. Dan kita bersyukur dalam perayaan Paskah pada tahun ini, kita bisa kemudian menyampaikannya dengan berbagai macam cara dalam berbagai media yang bisa kemudian kita sampaikan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita untuk terus menikmati tentang kebangkitan Kristus dan menjadi saksi tentang kebangkitan itu. Amin. Hidup abadi dan ku
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita akan kasih karunia Allah. Dan di layar ditampilkan nomor rekening. Di situ kita akan memberikan persembahan kita. Marilah dengan sukacita dan ketulusan hati orang-orang yang bersyukur, kita membawa persembahan hidup kita yang lahir dari batin yang terbaharui oleh berita Paskah. Seperti pemazmur, biarlah kita menyatakan, Tuhan, betapa agung karya-Mu bagi kami. Engkau Allah yang tidak teranya. Rencana kasih-Mu baik adanya bagi setiap kami. Kini bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, memberiku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, memberiku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tunduk diri dan kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini, karena kami sungguh mengamini bahwa hidup kami adalah milik-Mu, dan Engkau yang menganugerahkan berbagai hal dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami terus belajar menikmati anugerah dan cinta-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh merayakan perayaan Paskah pada tahun ini. Di berbagai media, bahkan kemudian yang boleh menikmati persekutuan di ibadah-ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gedung-gedung gereja. Kami bersyukur bahwa kami telah menikmatinya, karena kami mengingat bahwa tahun lalu kami tidak dimungkinkan untuk merayakannya karena mulainya pandemi virus corona.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena segala pengaturan-Mu, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami pada tahun ini menikmatinya. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama dengan pengurus PWGT Jemaat Surabaya, kami boleh menikmati persekutuan dalam perayaan Paskah Jemaat saat ini. Kami bersyukur bahwa kami mengangkat puji-pujian, doa-doa, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman. Kristus bangkit. Dan disaksikan oleh para murid-murid dan khususnya oleh perempuan-perempuan yang pertama-tama menyaksikan tentang kebangkitan Kristus itu. Kami bersyukur sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, karena kami menjadi bagian yang sangat penting dan dalam pemberitaan itu, dalam kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Dari awal Yesus bangkit sampai hari ini, ada banyak kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, yang terus menyaksikan tentang kebangkitan Kristus itu. Dan kami bersyukur menjadi bagian yang luar biasa tentang berita itu. Amba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semuanya yang boleh menikmati persekutuan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi kami. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga kami. Kehadiran kami sebagai seorang istri, kehadiran kami sebagai seorang ibu dalam rumah tangga kami menjadi penyemangat, menjadi spirit bagi kehidupan rumah tangga kami. Sehingga dalam rumah tangga kami ada cinta, rumah tangga kami ada kasih sayang, dalam rumah tangga kami ada kebersamaan yang senantiasa kami alami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan tolong dan topang kami menjalani segala yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, semua kami kerjakan karena kasih dan karena cinta Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi hidup ini. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami tak menyebutkan satu persatu nama mereka. Tapi kami percaya Tuhan melihat keberadaan orang-orang tua kami, oma-oma yang dalam keadaan lemah karena masa tua, karena penyakit yang mereka alami. Tuhan kiranya nyatakan cinta dan kuasa-Mu sehingga mereka semua kuat menghadapinya. Dan mereka boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh cinta dan kuasa senantiasa menopang orang-orang tua kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan persekutuan kami di Surabaya, PWGT yang ada di Surabaya, pengurus PWGT yang ada, Tuhan kiranya memberkati, menopang kami untuk memikirkan, melakukan berbagai kegiatan sehingga persekutuan kami semakin indah, di dalamnya Tuhan dimuliakan dan di dalamnya berita tentang Injil-Mu senantiasa disampaikan. Kami berdoa bagi semua penasehat yang ada, Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan mereka. Kiranya mempersatukan kami dalam banyak perbedaan di antara kami, sehingga kami boleh senantiasa bergandengan tangan untuk kemudian melakukan pekerjaan pelayanan kami di jemaat ini, sehingga walaupun berat Tuhan, tapi kami percaya di dalam Tuhan semua kami kerjakan dan memberikan yang terbaik bagi pelayanan-pelayanan kami. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan topang dan berkati kehidupan kami dalam masa-masa pandemi yang kami hadapi, sehingga walaupun ya Tuhan berat, tapi tetap kami bersukacita, karena selalu ada cara Tuhan memberikan kedamaian, sukacita bagi kami dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Persembahan kami berikan, Tuhan kiranya memberkati, sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan-pelayanan. Semua yang mengambil bagian dalam rangka ibadah virtual pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua kami berbangga hati dengan talenta yang kami miliki, dan kami berbangga hati untuk kemudian terus melayani Tuhan dalam segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bangsa dan negara kami, pemerintah kami, khususnya kekasih-kekasih kami yang ada di NTT yang
terkena bencana alam, Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka kuat menghadapinya dan mereka boleh kemudian keluar dari beban pergumulan yang luar biasa. Dan biarlah ya Tuhan topangan kasih sayang-Mu senantiasa dialami oleh saudara-saudara kekasih kami yang ada di NTT. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan, arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah Paskah kita saat ini dengan pujian Ku Menang, Ku Menang.